Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Unggul Mispondari. Saya mahasiswi dari Universitas PGRI Yogyakarta dari program studi pendidikan sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Perhimpunan Indonesia. Mari kita masuk ke materi. Materi pertama kita mengenai pengertian Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan pelopor gerakan nasional Indonesia yang mengadvokasikan kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Awalnya, Perhimpunan Indonesia bernama Indische Vereniging yang mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1922. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi politik yang pertama kali menggunakan istilah Indonesia. Perhimpunan Indonesia diperkasai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suproto, R.B. Sostrokartono, R. Hoesin Jajaningrat, Sumitro Kolopaking, A.P. Tuley pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Mereka adalah para pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Belanda. Organisasi ini bertujuan untuk memajukan kepentingan orang pribumi Belanda dalam hubungan dengan orang Indonesia. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu lambang Perhimpunan Indonesia. Teman-teman lihat kan lambang Perhimpunan Indonesia. Pada gambar itu menjelaskan bahwa lambang Perhimpunan Indonesia itu bendera merah putih, namun di tengahnya itu ada gambar kepala kerbau. Menurut Arnold Mononuto menerangkan bahwa lambang PI itu ditetapkan pada periode kepemimpinan Herman Kartowisastro pada tahun 1921 sampai 1922, menjelaskan bahwa kerbau itu adalah simbol kerakyatan. Ia binatang yang tenang, tapi kalau diganggu dan marah, dia bisa menyerang musuhnya dengan garang dan ganas. Begitu pula rakyat. Di samping itu, kerbau merupakan kawan baik dari kaum tani dalam mengerjakan sawahnya. Kehidupan rakyat tani hampir tidak bisa dipisahkan dengan kerbau. Kita lanjut ke latar belakang berdirinya PI. Latar belakang berdirinya PI, mereka kecewa dengan keadaan gerakan-gerakan di Indonesia. Misalnya, Volksras atau Dewan Rakyat tidak tegas dalam menuntut kemerdekaan Indonesia dari pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, PI mengajukan agar mahasiswa angkatan pertama yang telah lulus bergabung dengan partai politik yang ada, dengan harapan mereka dapat menanamkan pengaruh dan membujuk agar pergerakan di Indonesia menerima ide-ide Perhimpunan Indonesia. Pada awalnya, usaha tersebut dilakukan oleh Sujati dan Ishak Sukiman serta Muhammad Hatta pada tahun 1926. Perjuangan itu dilakukan sebagai usaha untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Sekitar pertengahan tahun 1926, usaha mereka mulai menunjukkan hasil. Selain itu, PI pun meminta agar mahasiswa lulusan Belanda untuk membentuk organisasi baru berdasarkan cita-cita PI dan bertujuan mengambil alih kepemimpinan gerakan kebangsaan di Indonesia melalui rencana dua arah. Diharapkan seluruh rencana nasional berubah menjadi radikal. Ternyata rencana PI tersebut tidak semuanya berhasil dilaksanakan. Hal itu disebabkan sebagai besar alumni sekolah Belanda lebih tertarik untuk membina karir sebagai ahli hukum dan dokter. Melihat kenyataan tersebut, Sujati mendesak agar Muhammad Hatta terlibat secara aktif dalam pergerakan nasional. Ia menyarankan agar tokoh-tokoh PI menyalurkan kegiatan melalui organisasi-organisasi yang sudah ada atau membentuk partai baru. Akhirnya Muhammad Hatta mengusulkan pembentukan partai baru dengan nama National Indonesian Folk Party atau Partai Rakyat Nasional Indonesia. Lanjut ke tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia. Di sini ada pendiri
Perhimpunan Indonesia. Ada Raden Ambia Purbasudibjo, Jacques Henry Abrindanon, Konrad Dore Devender, Noto Suroto, Sultan Kasajangan Soripada. Lanjut, tokoh-tokoh yang menggerakkan organisasi. M. Nazir Datuk Pamunjak, ketua pada tahun 1942. Iwakusuma Sumantri, ketua pada tahun 1926. Ketua Wirjo Sanjojo, ketua tahun 1925. Dan Muhammad Hatta, ketua tahun 1926. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Miranti, NPM 38. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dwi, yakni mengenai tentang asas-asas Perhimpunan Indonesia. Nah, jadi di sini tuh para mahasiswa di Indonesia yang berada di Belanda itu udah mulai berani mengambil resiko. Mereka itu memberitahukan bahwa tujuan didirikannya Perhimpunan Indonesia itu bukan lagi sebagai pusat kebudayaan Indonesia di negeri Belanda, melainkan untuk menghasilkan suatu pemerintahan sendiri yang hanya berjalan untuk Indonesia saja. Terus mereka bergerak itu berdasarkan 3 asas sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia menentukan nasib tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Terus yang kedua, Indonesia akan bersatu untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Yang ketiga, Indonesia akan belajar secara mandiri untuk dapat mencapai persatuan yang digunakan sebagai alat melawan kolonialisme Belanda. Slide selanjutnya. Ini lanjutan ya. Dengan tiga asas di atas, Perhimpunan Indonesia memasuki dunia politik tanpa adanya rasa takut, walaupun para anggotanya itu mereka itu rata-rata masih berstatus pelajar dan merantau pula di Belanda. Nah, di sini tuh Muhammad Hatta, beliau tuh merupakan atau menjadi tokoh yang sangat berpengaruh ya dalam perjalanan karir Perhimpunan Indonesia atau PI ini. Selanjutnya, nah berikut itu tujuan Perhimpunan Indonesia. Nah, tujuannya itu yaitu untuk berjuang dalam rangka memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang hanya bertanggung jawab atas rakyat Indonesia saja. Berhubungan dengan upaya dalam mencapai tujuan tersebut, Iwakusuma Sumantri menyampaikan penjelasan bahwa organisasi Perhimpunan Indonesia mempunyai 3 asas pokok yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Ketiga sasaran tersebut dapat dicapai dengan cara bangsa Indonesia itu harus bersatu padu, berjuang untuk melawan pemerintahan Belanda. Ketiga asas yang disampaikan oleh Sumantri kemudian menjadi inti dari Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia yang ditetapkan pada tahun 1925. Nah, Perhimpunan Indonesia ini menjadi suatu organisasi politik yang radikal setelah mendapat banyak pengaruh dari tokoh pergerakan nasional yaitu Bapak Muhammad Hatta. Baik, slide selanjutnya. Nah, di sini itu penyebab bubarnya PI atau Perhimpunan Indonesia. Penyebab berakhirnya atau bubarnya Perhimpunan Indonesia yakni tokoh Perhimpunan Indonesia itu dituduh menghasut untuk pemberontakan terhadap Belanda. Jadi mereka tuh dituduh untuk menghasut pemberontakan di Belanda. Terus pada tahun 1927. Nah, selain itu juga tidak seluruh mahasiswa yang dikirim ke Belanda selalu berhasil dipengaruhi oleh anggota Perhimpunan Indonesia. Sebagai manusia, mereka juga ingin mendapat karir pribadi yang gemilang, sukses lah. Maka beberapa di antaranya memilih menjadi dokter atau pakar hukum sebagai wujud praktek dari pelajaran yang didapatnya selama menimba ilmu di Belanda. Terus karena kenyataan tersebut, Perhimpunan Indonesia tidak dapat berbuat banyak. Tidak mungkin juga kalau Perhimpunan Indonesia memaksa
para mahasiswa tersebut untuk berhenti dari karirnya setelah bersusah payah menimba ilmu kan, terus memperoleh pendidikan yang layak di negeri Belanda. Nah, selanjutnya seorang mahasiswa rantau memberikan saran kepada Mohatta. Lanjutan ya. Ini yang menyarankan si Sujadi. Namanya Sujadi menyarankan kepada Muhammad Hatta agar meneruskan cita-citanya di Perhimpunan Indonesia melalui organisasi pergerakan lain yang sudah lebih mendapatkan masa di tanah air. Mereka dapat mengakomodir tujuan Perhimpunan Indonesia tanpa harus menghapus tujuan mereka sendiri. Setelah memikirkan usulan Sujadi, Muhammad Hatta lebih memilih mendirikan partai baru yang dapat dimonitorinya sendiri. Ia pun mendirikan Indische Volkspartij atau Partai Rakyat Nasional Indonesia. Dengan begitu berakhirlah sejarah Perhimpunan Indonesia di Belanda. Nah, ini merupakan foto anggota Perhimpunan Indonesia ya. Tuh ada Pak Muhammad Hatta, masih muda. Baik, mungkin itu tadi presentasi dari kelompok 9, kelompok saya Miranti dan Mbak Dwi Unggul yang memaparkan tentang Perhimpunan Indonesia. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.